Ngomong-ngomong, kita udah 1 tahun pernikahan, sayang. Apa aja sih hal-hal yang udah kita pelajarin selama pernikahan ini? Coba dong kamu share, sayang. Ini kayaknya menarik deh buat kita bahas. Pertama, tentang prioritas. Kalau aku merasa ketika sudah menikah itu berarti aku sudah memilih orang untuk menjadi pendamping hidupku. Nah, sehingga pendamping hidupku ini juga bagian dari diriku. Ketika aku hendak melakukan sesuatu atau mengambil suatu keputusan, itu harus memprioritaskan atau mempertimbangkan keberadaan pasangan kita. Tidak bisa kita samakan ketika kita mengambil keputusan saat sebelum menikah, ketika masih sendiri, yang mungkin kita bisa cukup memprioritaskan diri sendiri. Tapi ketika sudah ada pasangan, kita harus tahu, oh ini ada pasangan, ada yang secara fisik itu orang lain, tetapi secara jiwa ini adalah bagian dari diriku. Kalau aku ternyata dalam pernikahan itu kita harus memperbanyak saling. Maksudnya apa? Ya karena kita dibesarkan dari latar belakang keluarga yang berbeda sehingga punya banyak sekali perbedaan pendapat, perbedaan kebiasaan. Nah, hal yang paling harus kita pahami yaitu beda tuh nggak apa-apa, itu masalah yang dialami oleh banyak orang, tapi yang penting solusinya adalah kita harus saling sama-sama mengerti sehingga berkompromi untuk bertemu di tengah. Itu sayang kalau aku. Sekarang gantian aku lagi ya. Jadi menurut aku, pernikahan itu merupakan bagian dari proses pendewasaan, yang mana sebelumnya kita pernah jadi anak-anak, remaja, kemudian dewasa. Nah, level dewasa ini akan disempurnakan ketika kita berani mengambil keputusan menikah, memilih pasangan. Yang selanjutnya kalau mau kita runtut lagi akan ada fase punya anak, kemudian punya menantu, punya cucu dan sebagainya. Nah, menikah itu bagian dari itu. Banyak hal-hal baru yang aku temui setelah menikah itu sama sekali tidak terfikirkan sebelum menikah. Nah, hal-hal baru itu menuntut kita untuk makin dewasa, menuntut kita untuk bisa menyelesaikannya dengan mindset yang baru. Tidak bisa lagi kita menggunakan mindset anak-anak atau remaja. Harus dengan mindset kalau seorang suami ya mindsetnya seorang suami, sebagai istri ya mindsetnya sebagai seorang istri. Dan itu baru bisa kita belajar setelah menikah. Nextnya, kalau aku dalam pernikahan itu komunikasi itu sangat-sangat penting. Dulu kan sering dengar nasihat-nasihat pernikahan bahwa menikah itu isinya ngobrol dan berkomunikasi, dan ternyata sekarang kita mengalami itu ya. Kita nggak bisa berharap pada pasangan kita kalau kita nggak ngomong, apalagi perempuan terhadap laki-laki ya. Jadi nggak bisa berharap suami kita tuh tiba-tiba peka kalau kita nggak ngomong, nggak ngajarin dulu, karena pada dasarnya emang secara perasaan laki-laki tuh nggak lebih peka, mereka lebih logis. Kalau perempuan mungkin jauh lebih peka karena pakai perasaan gitu. Setuju nggak sayang? Nah, ini nih, aku sebagai laki-laki sepakat. Sebetulnya laki-laki dan perempuan itu untuk masalah perasaan juga punya perasaan dan punya sisi-sisi logisnya masing-masing. Tetapi punya kecenderungan. Dulu pas awal menikah, kadang aku suka bingung ketika kamu merasa sedih atau merasa marah, tetapi tidak ada hal yang kamu ungkapkan. Ketika aku tanya, kamu pun juga kadang nggak selalu terbuka. Nah, sebagai laki-laki, walaupun benar lebih ke logis, itu juga harus belajar gimana cara mengerti perasaan perempuan. Tidak serta-merta menunggu perempuan itu ngomong atau mengungkapkan apa yang dia rasakan baru kita ngerti. Tapi kita juga harus berusaha gimana caranya menggali. Menggali itu tidak hanya dengan bertanya, tapi juga coba mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Nah, itu laki-laki harus belajar. Begitupun perempuan juga sama, juga harus belajar, tidak serta-merta mementingkan perasaannya, tapi juga harus belajar untuk mengungkapkan agar laki-laki atau suaminya itu nggak bingung. Sehingga laki-laki belajar memahami perasaan perempuan, perempuan juga memahami atau belajar untuk mengungkapkan. Itu juga memperkuat yang Bonding kamu bilang ya. tadi, saling ketemu di tengah, bener kan? Betul. Nah, Selanjutnya, ternyata setelah menikah itu penampilan fisik, appearance itu nggak begitu penting. Yang paling penting itu apakah pasangan kita ini mau belajar atau enggak, terus mau diajak bertumbuh apa enggak. Ketika kita tegur, kita kritik, mungkin kita kurang suka dengan sifatnya yang ini, lebih baik seperti ini, itu dia
nerima kritikan itu kemudian berubah menjadi lebih baik atau enggak, atau justru malah denial. Itu penting banget menurut aku. Terus bisa diajak bertumbuh atau tidak. Sama halnya dengan belajar, bertumbuh ini juga salah satu proses dimana dia tuh punya cita-cita nggak ya, dia tuh mau bawa pernikahan kita itu ke arah mana gitu. Cita-cita kita pribadi tuh gimana nasibnya, itu juga perlu dibicarakan, dan kita butuh partner yang sama-sama mau bertumbuh gitu. Next yaitu partner yang mau mendengarkan dan mau cari solusi bareng-bareng, bukan yang masalahmu ya kamu selesaikan sendiri, masalahku aku selesaikan sendiri, masalah kita baru diselesaikan bareng-bareng. Itu nggak seperti itu. Semua masalahmu ya masalahku, masalahku ya masalahmu, masalah kita ya masalah kita gitu. Jadi kita harus saling mendengarkan, terus sama-sama mau cari solusi bareng. Itu sih. Terus ada lagi, ternyata long distance marriage itu nggak mudah dan tidak untuk setiap orang, karena maintenance-nya sungguh berat, dan ya kita nggak hadir secara fisik tapi dituntut untuk selalu mengerti, selalu menomorsatukan pasangan hanya melalui layar kecil. Itu nggak mudah, butuh konsistensi, butuh kesabaran, butuh banyak berdoa. Semoga kita cepet nggak LDM, bisa bareng-bareng terus. Amin, Terus amin ya Allah. teman-teman di luar sana yang LDM semoga segera bisa bersatu bersama pasangan di satu rumah, satu Amin. atap, hidup bersama. Seperti itu. Mungkin suami ada yang ditambahkan? Ini pernikahan itu nggak ada yang sempurna, nggak ada yang sempurna. Dari sisi apapun, kita bertemu dengan kelebihan tapi juga dengan kekurangan masing-masing. Nah, kekurangan-kekurangan itu bisa jadi kita sudah tahu sebelum menikah, tapi juga lebih banyak yang kita baru tahu setelah menikah. Terus apakah ketika kekurangan itu kita tahu kita jadi kecewa atau menyesal? Kalau aku sih enggak. Setelah menikahimu dan tahu kekuranganmu, aku sih enggak menyesal karena masih bisa dikompromi. Begitupun ketika kamu melihat aku punya kekurangan, kamu juga bisa mengkompromikan hal itu. Kalau kita menuntut sempurna, nggak ada yang sempurna. Nah, dengan kita mengkompromikan kekurangan itu, justru itulah kita belajar pertama ngatur prioritas tadi yang seperti aku bilang di awal. Terus kita juga bisa makin dewasa, kita juga bisa memperbanyak saling seperti yang kamu bilang tadi. Ya, itulah pelajaran-pelajaran selama menikah 1 tahun. 1 tahun. Aku mau nambahin lagi, ini mungkin udah aku mention di awal ya, bahwa beda pendapat atau bertengkar itu adalah hal yang sangat wajar dalam pernikahan, dan menurutku itu bagus sih, karena dari situ kita bisa, ya pokoknya setelah bertengkar itu ada pelajaran yang bisa diambil oleh masing-masing dari kita, mau sama-sama saling evaluasi, memperbaiki diri jadi lebih baik lagi. Jadi pernikahan yang sehat pun juga ada bertengkarnya, ya nggak? Jadi itu berdinamika gitu dalam pernikahan. Iya, namanya juga beda orang, pasti ada hal-hal yang berbeda. Yes, iya bertengkar juga. Tapi maksudnya setelah bertengkarnya itu loh kita bisa ambil sesuatu. See you. Assalamualaikum.